Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, peserta MPLS yang saya hormati, ya, calon siswa SMA 1 Blitar. Anak-anakku semuanya, kenapa dikatakan calon? Karena sekarang belum resmi jadi murid SMA 1 Blitar, namun masih calon. Makanya saat ini mengatakan calon, ya. Anak-anakku semuanya, walaupun MPLS sekarang dilakukan secara daring, ya, tidak masalah. Tapi yang penting hakikat kita adalah tujuan apa? MPLS yang kita laksanakan adalah untuk mengetahui lingkungan sekolah kita, bagaimana belajar di SMA 1, kemudian dan lain sebagainya. Baiklah, alhamdulillah materi yang bisa sampaikan untuk siang ini adalah mengenai tata tertib. Ya, kemudian nanti kita sambung dengan ekstrakurikuler, karena sesuai dengan tupoksi saya sebagai bidang kesiswaan adalah menjelaskan materi tentang tata tertib sekolah. Ya, ini penting. Kenapa tata tertib itu penting? Karena tujuan untuk mengawal supaya Anda nanti jadi manusia yang sukses. Ya, baiklah, ya. Kita mulai dulu tata tertib sekolah yang nanti kita bahas. Yang kemudian tadi yang kedua sudah saya jelaskan adalah mengenai ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Blitar. Kemudian tujuannya apa? Nanti setelah Anda mengikuti MPLS, jadi ada tujuan pokok yang harus kita peroleh, ya. Pertama adalah memahami fungsi sekolah, ya. Kalian waktu SMP mungkin beda dengan kalian belajar di SMA 1 Blitar. Makanya di sini tugas kami hanya menjelaskan apa sih fungsinya sekolah, untuk apa, atau sekedar untuk belajar aja, mencari teman, atau mungkin mencari pacar, ya, atau mungkin untuk mendidik karakter. Ya, semua mungkin sekolah nanti akan setelah Anda ada PLS seperti ini, Anda akan bisa memahami walaupun tidak semuanya, ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah memahami komponen sekolah. Apa yang disebut komponen sekolah itu? Ya, antara lain misalkan ada guru, ya, kemudian ada murid, ada wali kelas, ada TU, ada sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan sebagainya. Nah, makanya perlu diadakan yang namanya MPLS, walaupun tadi sudah saya katakan sifatnya adalah cuma daring, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan diadakan MPLS adalah merasa memiliki dan mencintai bangsa dan negara. Ya, khususnya adalah alma mater sekolah kita yang disebut SMA Negeri 1 Blitar. Yang ini merupakan incaran oleh para peserta yang lulus SMP se-Blitar Raya. Makanya Anda sudah beruntung di sini bisa masuk SMA 1 Blitar. Alhamdulillah, ya. Kita syukuri bahwa Anda bisa masuk, sudah lolos dengan baik. Makanya tujuan MPLS ini untuk menanamkan rasa cinta terhadap sekolah yang ada di SMA 1 Blitar ini, gitu ya, anak-anak semuanya, ya. Kemudian berikutnya adalah memiliki sifat gotong royong, tidak memaksakan kehendak. Ya, artinya gini, misalkan ada suatu ide yang nanti harus dipecahkan orang banyak. Ya, saya punya ide seperti ini, kalian punya ide, ya kita gabungkan jadi satu. Jangan, inilah pendapat saya yang terbaik, bukan seperti itu. Apa tujuan sekolah adalah menanamkan rasa gotong royong. Semua pendapat benar, tapi jika benar-benar dikumpulkan jadi banyak benarnya, insya Allah menjadi pendapat yang paling bagus untuk sekolah kita. Gitu anak-anak semuanya. Kemudian berikutnya memahami hak dan kewajiban sebagai siswa. Ya, ingat, Anda sekolah di SMA 1 punya hak dan punya suatu kewajiban. Nah, itu yang perlu kita jelaskan nanti di materi selanjutnya. Jadi Anda punya hak dan Anda punya kewajiban.
Jangan sekali-kali Anda jadi siswa SMA 1 Blitar hanya menuntut hak saja tapi kewajibannya terlupakan. Gitu loh yang perlu kita renungkan setelah nanti MPLS Anda menjadi siswa yang istilahnya jadi manusia yang utuh gitu loh, tidak separuh-separuh. Bahkan ini ada filsafat Jawa yang mengatakan gini, ora kabeh manusa itu pintar, ora kabeh manusa itu benar. Tapi tinimbang jadi wong pinter ora benar, lebih baik kita jadi manusia atau dadi wong ora patek pinter tapi benar gitu loh. Nah, tapi di SMA 1 Blitar tidak mencetak untuk manusia benar aja, ya semuanya harus dikembangkan secara optimal. Alhamdulillah bisa benar terus pintar. Tapi manusia ya ndak semuanya, mesti ada kekurangannya kan gitu. Nah, sing rada prihatin lagi ora patek pinter, ora bener pisan itu ya taqabbalallahu dal taqabbal ya Karim. Wis ndak ada pilihannya. Ning saya kira di SMA 1 tidak ada. Apalagi calon-calon siswa SMA 1 Blitar, insya Allah baik-baik semuanya, saya berdoa. Sehingga ini nanti bisa sukses untuk semuanya, untuk angkatan 2021-2022. Walaupun kita berada di masa pandemi, gitu anak-anakku semuanya, ya. Itu yang perlu direnungkan ya. Kita sebagai calon siswa, kenapa di SMA 1 tidak mendidik manusia yang benar saja dan tidak mendidik manusia yang pinter iso bener tur pinter, tapi timbang ora pinter tur ora bener lebih baik jadi manusia yang bener tapi masih ora patek pinter. Nyapa dandani wong bener minterne wong bener luwih penak timbang benerne wong pinter luwih angel, karena ada istilahnya dalam istilah agama al ngeyelu, suka ngeyel karena merasa pinter kan gitu anak-anak semuanya. Baru sekarang kita bahas mengenai tata tertib sekolah yang ada di SMA 1 Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini salamnya. Ya, kemudian ini adalah tampang saya anak-anak semuanya yang dibesarkan oleh orang tua saya 58 tahun yang lalu. Ya, kita kenalan dulu. Katanya orang Jawa tidak kenal tidak sayang kan gitu. Ya, nama saya adalah Suharjanta. Ya, anak-anak memanggil Pak Janta. Ya, lek wong Jawa biasanya Haryanto. Nah, ini kalau saya tidak Suharjanta. Apakah saya bukan orang Jawa? Oh, saya Jawa asli, bahkan wong desa 15 km dari arah Kota Blitar ke barat. Anak-anakku sudah tahu, kalau biasa melajari istilahnya geografi. Ya, tempatnya berada di Jalan Kamboja nomor 12 Srengat. Ya, 12 km. Itu. Nah, anakku semuanya lahir 5 September 1962. Wah, tahunnya keliru. Itu kira-kira itu hanya sekedar apa istilahnya rekayasa saya sama guru SD saya. Kenapa? Karena sampai detik ini hari lahir saya tidak pernah bisa dibuktikan secara valid. Namun saya tidak kecil hati, hidup adalah harus prestasi. Apa artinya sebuah arti kelahiran atau umur, yang penting dimanapun kita harus berprestasi kan gitu anak-anak semuanya. Kemudian ini nomor HP saya 0812 33 084. Online 24 jam. Ya, mau konsultasi tentang kesiswaan atau BK atau tentang robot, boleh, monggo silahkan. Pintu terbuka untuk anak-anak semuanya demi menggapai suatu masa depan. Kemudian saya lulus SD ya tahun 76 di SD Kauman Srengat, tidak di Kauman Blitar ini, Kauman Srengat. Kemudian saya alumni SMP 1 Srengat tahun 79. Jadi saya di SMP itu mengalami saya sekolah selama 3,5 tahun. Ya, kenapa? Waktu di kelas 3 mau ujian ternyata ada penguluran waktu ya selama setengah tahun. Sehingga sebenarnya kalau kita mereview ke belakang anak-anakku semuanya, tahun ajaran baru itu enggak bulan Juli, adalah bulan Januari. Jadi ada perubahan, itulah
di masa-masa itulah saya punya kenangan sendiri adalah waktu itu saya murid SMP Negeri Srengat. Baru tanggal setengah tahun berikutnya saya ngikuti ujian, alhamdulillah lulus. Kemudian saya bisa masuk sekolah yang terfavorit katanya di Kota Blitar. Namanya dulu adalah SMA Negeri 1 Blitar. Ya, sekarang berubah menjadi SMA 1 Blitar. Jadi saya lulus itu tahun 82 ya. Sekarang tinggal 1,5 tahun lagi menjelang pensiun. Jadi saya sudah di guru anak-anak semuanya calon SMA 1 Blitar sudah 33 tahun. Mari kita mengabdi ya alma mater sekolah kita. Anda nanti lulus mau ngabdi di sini monggo silahkan. Bahkan mengganteni saya jadi guru boleh monggo ya. Kemudian saya lulus dari IKIP Malang ya itu tahun 88 ya. Kemudian setelah lulus balik lagi ke SMA 1 Blitar ya. Di samping itu saya juga punya ijazah lagi atau punya gelar sarjana lagi di tahun 2000 yaitu sarjana yang saya miliki. Yang kedua adalah geografi, yang pertama adalah jurusan teknik elektro. Kemudian saya menjadi guru di SMA 1 Blitar pada tahun 1989. Ini salah ketik, ini 89 yang benar anak semuanya ya. Mulai 89 hingga sekarang ya. Alhamdulillah saya menjelang pensiun dapat tugas tambahan adalah ngurusi anak-anak di bidang kesiswaan. Namun marilah kita bekerja sama sehingga SMA 1 bisa tampil lebih maju satu langkah dibanding dengan SMA yang lain. Sanggup anak-anakku semuanya calon SMA 1 Blitar? Harus sanggup kan gitu. Nah, kemudian samping itu ada tugas tambahan ya, mungkin sekedar hiburan, adalah sebagai dosen di universitas tertentu. Ora perlu tak cerita nih karena saya tidak istilahnya tidak dititipi oleh jadi promosinya. Makanya tertentu tujuannya apa supaya tidak diketahui. Itu anak-anak semuanya. Kemudian berikutnya tentang prestasi. Selama saya 32 tahun, alhamdulillah juga banyak sumbangan untuk sekolah kita ini. Apa sih prestasi? Mari kita lihat bersama. Prestasi yang pertama, anak-anak semuanya, tahun 2017 ini ya, saya mengikuti lomba Innotek Kota Blitar ya. Alhamdulillah dapat juara 1, mendapatkan hadiah alhamdulillah 5 juta anak-anak semuanya ya, 5 juta. Apa judulnya? Berkomunikasi dengan tanaman untuk meningkatkan produktivitas petani. Saat itu dapat juara 1, diajukan ke tingkat Jawa Timur, alhamdulillah the best 10 number 1. 10 besar saya ranking nomor 1. Kemudian prestasi yang kedua tahun 2018, alhamdulillah ya, saya dapat prestasi lagi adalah dari Kabupaten Blitar, juara umum adalah mengenai juga inovasi teknologi. Judulnya adalah tentang keamanan. Istilahnya menggunakan sistem keamanan menggunakan dengan sistem digital. Ya. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang tercanggih adalah menggunakan kamera, ya. Tapi punya saya kamera sebelum menangkap, tapi informasinya sudah nyampe ke pemilik rumah. Jadi dikasih SMS duluan. Oh ternyata di rumah ada orang, gitu. Itu alhamdulillah sudah juara di tingkat kabupaten. Nah, kemudian berikutnya anak-anakku semuanya tahun 2019 ya ternyata juga alhamdulillah dipercayakan kepada SMA 1 Blitar lagi adalah dapat juara 1 ya, tetap 5 juta hadiahnya, meningkatkan disiplin siswa dengan sistem kendali jarak jauh. Ya, makanya Anda sebagai siswa harus punya prestasi. Masa gurunya prestasi ya enggak prestasi, memalukan kan gitu. Makanya mari kita belajar sama-sama. Jangan kecil hati. Semua tidak bisa. Mari kita belajar bersama-sama. Lanjut. Nah, tahun 2020 tidak ada anak-anak semuanya. Saya sudah merancang suatu sistem ya pengamanan kolam ya, tapi ternyata dibanding karena pandemi ya.
Akhirnya ternyata di tahun 2021 ya, alhamdulillah diadakan lagi ya. Alhamdulillah saya ngikut anak-anak semuanya, namun tidak dapat juara 1, cuma juara 2. Bagi saya juara dan tidak juara bukan masalah. Yang penting kita punya ilmu, kita salurkan. Ya. Orang bisa bermanfaat bagi orang lain, itulah sekarang yang harga derajatnya lebih tinggi. Nek mbiyen wong sugih, tapi sekarang adalah manusia pintar bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah perilakunya. Nah, zaman biyen pangkate ya, sugih, sekarang tidak. Makanya mari kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan derajat kita supaya jadi manusia yang segani orang. Nah, zaman biyen roso, kekar jadi pendekar, segani orang, tapi sekarang tidak. Jadi sapam, ya lah. Sekarang manusia yang disegani orang adalah manusia yang pintar dan ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Itulah anak-anak semua yang perlu kita akan renungkan, ya. Jadi untuk tahun ini di masa pandemi saya akan menjawab persoalan yang ada di sekitar kita adalah mengenai COVID. Saya buatkan alat deteksi, ya. Saya kasih judul "Awas Mas Bro". Nah, menarik kan itu? Apa? Singkatannya apa? Alat deteksi wajah, masker dan suhu berbasis Android. Kan gitu. Kan menarik anak-anak semuanya. Yo, jangan sekali lugu kan kita harus istilahnya supaya menarik orang lain. Sama seperti judul saya tadi yang di 2017. Berkomunikasi dengan tanaman. Loh, kita ngomong komunikasi supaya duwe cangkem, bukan itu maksudnya. Bagaimana kita berbicara, di segi apa kita berbicara. Maksudnya maknanya akan beda kan gitu. Itu kadar prestasi yang kami peroleh anak-anak semuanya, ya, supaya bagaimana Anda bisa prestasi, ya mari kita belajar bersama-sama. Ya, sekarang kita lanjutkan tentang materi tata tertib. Ya, seperti apa? Ya, mari kita lihat yang ada di slide ini. Ya, terutama peraturan yang belajar di SMA 1 Blitar. Apa kemudian yang bagaimana kita belajar nanti bisa mengikuti pembelajaran sampai sesi berikutnya. Kan ada sesi 1, sesi 2 sampai sesi 3. Ya. Anda bisa mulai dari sesi 1 menginjak sesi 2, itu ada syaratnya. Enggak sekedar ngikut-ngikut naik, enggak ada seperti itu. Bahkan istilah naik sekarang udah enggak ada. Karena sistem di sekolah kita adalah sistem SKS. Tidak ada kenaikan kelas, yang cuma harus mengikuti, kalau tidak tuntas mengikuti adik kelasnya kan gitu. Jadi syaratnya apa? Pertama, tuntas semua mata pelajaran. Yang kedua, absensi harus 90% untuk mengikuti pembelajaran. Pinter ngapa lah murah gelem mengikuti pelajaran, ndak bakalan nanti bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. 90%. Ya tak? Banyak kasus anak-anak apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, enggak mau absen, tugas enggak ngarap. Malah paling lulus. Dengan harapan di SMA 1 tidak berlaku seperti itu. Ingat, camkan itu. Anda sebagai calon siswa, kalau enggak sanggup lebih baik nanti out aja, kan gitu. Syarat 90%. Lek mungkin neng kene sekedar ape golek nama enggak perlu di SMA 1. Kan gitu anak-anakku semua. Kemudian yang kedua, nilai sikap tidak boleh C. Sikap itu yang perilakumu itu lah, harus tunjukkan yang terbaik. Pinter ngopo, sak sondo langit arane wong Jawa, tapi perilakumu jelek, ndak bakalan bisa ngikuti pembelajaran berikutnya. Makanya hati-hati anak-anak semuanya. Ya, yang keempat, ini coupling yang akan saya jelaskan adalah tidak melakukan pelanggaran kategori berat. Ini kaitannya dengan tata tertib. Kan gitu anak-anak semuanya. Ya, makanya saya jelaskan sejelas-jelasnya sehingga nanti tidak timbul pertanyaan, tidak melakukan pelanggaran, kan gitu. Apa sebabnya manusia melakukan pelanggaran? Karena tidak tahu yang hakikat. Hakikatnya apa sih belajar di SMA 1? Tata tertib seperti apa? Silahkan dipahami. Kalau Anda paham, insya Allah tidak akan melanggar. Kan gitu anak-anakku semuanya. Makanya di zaman era COVID ini banyak anak-anak yang tidak memakai masker. Oh, kena COVID apa? Mungkin tidak paham tentang COVID itu apa, penyebabnya apa, kurang paham. Makanya supaya Anda nanti belajar di SMA 1 tidak terjerumus, ya lah, suatu hal yang tidak kita inginkan, mari kita ikuti dengan seksama apa saja aturan tata tertib yang ada di SMA 1 Blitar. Kau kan?
anakku semuanya. Kalau calon merasa ingin jadi siswa santri yang baik, mau sukses, ya mari kita ikuti. Ingat, di SMA 1 sudah menelurkan banyak-banyak generasi yang sukses, gitu. Mulai dari bidang pemerintahan, bidang bisnis, ya semua dimanapun insya Allah 60% alumni SMA 1 Blitar, termasuk saya, ya kan. Pak Janta juga alumni loh, Cak. Walaupun tidak kategorinya sukses lah, harus kita syukuri kan itu. Belum jadi guru kan mesti dikatakan sukses saja kan itu loh. Ya. Selanjutnya saya lanjutkan anak-anak semuanya ya. Nah, sekarang pengertian ya. Pengertian hak. Hak itu apa sih? Ya, kan itu harus kita pahami dulu. Sebagai siswa harus punya hak dia. Ya, punya kewajiban. Apa sih hakikatnya? Hak itu harus kita pahami dulu supaya Anda nanti jadi siswa, oh, hak saya seperti ini loh yang harus saya peroleh kan gitu loh anak-anak semuanya. Oh, pengertian hak ya. Di sini secara umum dulu anak-anak semuanya, hak adalah milik atau kepunyaan atau wewenang, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Jadi berdasarkan aturan yang ada iki lho, aku kudu oleh iki, enek aturane, ada undang-undangnya, itulah namanya yang pengertian hak. Ya, kan gitu. Kemudian ini ada terjemahan lain, hak adalah tuntutan yang dilakukan agar mendapatkan sesuatu yang mungkin punya dasar yang kuat, gitu loh, disertai posisi yang mendukung untuk mendapatkannya. Hak apa sih yang dipilih hak di sekolah kita itu adalah satu, mendapatkan pembelajaran. Nanti di bawah ada anak-anak semuanya ya. Kemudian meminjam alat-alat yang ada di sekolah dan seterusnya itu hak kalian. Jadi karena mendapat hak pembelajaran itu hakmu, kamu peroleh. Lek gurune kosong ojo malah seneng, harus dicari, itu adalah hak kalian ya. Nah, bayangkan kalau guru kosong wah malah seneng, ini malah keliru, ngalamat kalian tidak sukses gitu kan, ya rugi, waktu tidak bisa terulang lagi. Bayangkan waktu itu tidak bisa terulang lagi, namun adalah Anda seharusnya dapat pembelajaran, ditinggal gurunya malah seneng dolanan dewe adalah sakjane karena itu merupakan hakmu. Cari gurunya di mana berada, Pak waktunya ngajar, mohon masuk kelas kan gitu, tidak apa-apa, itu merupakan hakmu, monggo silahkan. Nah, caranya ya santun, jangan ketaki gurune, tidak boleh kan gitu. Makanya ada etikanya kan gitu anak-anak semuanya. Makanya neng kene saya ajari, di samping pinter diajari jadi manusia yang benar kan gitu loh. Lah kamu salah biasa, neng tujuan saya sebagai guru adalah membimbing untuk bag ini loh, carane bener itu seperti ini kan gitu. Makanya belajar di SMA 1 ya takut salah. Ini murid salah wajar. Jangankan kamu guru, saya Pak Janta ini sering ngajar juga sering salah. Ning harus dievaluasi mana salah kita supaya tidak terulang lagi. Jangan mengulang salah yang sama, itu namanya tidak maju. Ya kan gitu. Katanya camkan benar. Apa sih yang merupakan hak, nanti silakan. Nanti di tata tertib ada semuanya. Ya. Kemudian pengertian kewajiban. Ya, di namanya hak ada kewajiban. Awakmu sebagai siswa ini kewajibanmu apa? Harus kita pahami kan itu loh. Sekarang konsepnya dipahami dulu. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan, kudu kok lakoni. Contohnya apa? Ngikuti pelajaran, garap tugas, gitu. Jujur kepada guru, wajib, ya. Itulah, garap tugas jangan, saiki eranya kita lagi copy paste. Artinya sing rugi sajane awakmu dhewe. Lah saya menilai padha leh 80 sing ngopi karo ora ning intine awakmu mesti rugi dhewe. Di akhir nanti setelah Anda lulus ternyata saya gani nurun ya banyak ruginya, nilainya dengan kompetensinya ndak imbang kok. Kan gitu anak-anakku semuanya. Makanya ya bener-bener ya, apa sih mana kewajiban itu? Apa tujuannya? Awakmu lek memenuhi kewajiban insyaallah ingin jadi manusia yang sukses. Apa tuh kewajiban itu tadi? Belajar. Garap yo garap dhewe, ya, sak iso-isone, salah biasa.
Ya udah salah, kelihatan salah, aku di mana kita cari. Dibalas piye carane ora salah kan gitu. Itu namanya kewajiban. Wajib belajar mengikuti pelajaran ini adalah wajib garap tugas. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Rata-rata bocah-bocah mesti copy paste kan itu. Apalagi pelajaran jangan sekali-kali copy paste, nilainya saya kurangi 50%. Ketahuan duluan langsung 50%. Itu. Apa tujuan saya adalah mendidik karakter. Kan itu loh, masih ora patek pinter tapi bener itu yang saya utamakan tadi. Neng lah iso pinter juga bener kan gitu. Lanjut. Kemudian ada pengertian lain, jadi supaya maksudnya tidak satu, kita punya referensi kan nanti cakrawala berpikir kan lebih luas. Kewajiban adalah keharusan untuk memenuhi suatu tuntutan apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, ya akan ada suatu imbas di balik bila kita memenuhi maupun tidak memenuhi perkara tersebut. Ya, tadi sudah ada perjanjian, misal masuk SMA 1 Blitar, wajib taat aturan sekolah yang ada. Wes apa konsekuensi nih? Karena udah ada tantangan, jalani aja. Ternyata berangkat sekolah harus jam 6:30. Wah kok abot emang turu. Itu jalani aja karena Anda sudah artinya sudah sanggup dan taat peraturan yang ada. Ojo gerutu kan gitu. Nah, berikutnya adalah tata tertib adalah, ini pengertian sekarang tata tertib adalah kaidah atau aturan susunan atau cara menyusun sistem. Kemudian ini ditegaskan lagi lebih lengkap lagi, tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan yang dinilai moral berlaku di lembaga sekolah guna menciptakan suasana belajar yang efektif. Dalam pelaksanaannya, tata tertib sekolah dilengkapi dengan seperangkat sanksi dan hukuman yang dikenakan kepada pelanggar tata tertib tersebut. Gitu loh. Jadi tata tertib isinya adalah aturan yang bersifat mengikat moral. Nah, jika dilanggar itu ada konsekuensinya. Jika tidak dilanggar tetap ada istilahnya rewardnya kan itu loh. Oh, saya selama di SMA 1 Blitar tidak pernah melanggar sama sekali, insya Allah dapat reward. Oh, nama siswa misalnya Pak Ijo tidak pernah melanggar, dapat prestasi nilai bagus, dapat reward dari sekolah. Tapi kalau sering melanggar nanti juga ada sanksinya, jangan coba-coba, nanti ada sanksinya. Lek perlu ya rasa dilanggar. Apa tujuannya di sini sekolah adalah mencari ilmu dan meningkatkan sifat yang berakhlakul karimah, meningkat sifat yang lebih positif kan gitu. Kan gitu loh anak-anak semuanya. Lanjut, berikutnya adalah hak siswa itu meliputi apa saja. Ya di sekolah SMA 1, hak itu apa? Meliputi proses belajar di sekolah, tadi sudah saya singgung. Yang kedua adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Setelah anak iso poe, lek iso, yo iso, lek ora iso, yo ora iso. Tidak memandang anaknya guru, anaknya pejabat, ya tak? Anaknya petani, kalau bisa dikasih nilai sama. Bahkan ada cerita putranya mantan pacar saya dapat nilai di bawah KKM, ya. Padahal menurut prediksi saya nilainya adalah 90. Ternyata dia protes sama saya, dapat nilai 65. Apakah saya harus mengganti 100? Tidak. Ya. Kenapa di sini perlakuan sama? Tidak bisa saya mencampuri, itulah wewenangnya Bapak Ibu guru, walaupun itu teman saya sendiri. Itu salah satu contoh. Jadi perlakuannya sama. Bapak Ibu ngasih nilai berapapun saya tidak bisa protes, walaupun itu putranya mantan sang pacar saya. Kan gitu. Spontan pacar isopo sih? Sajane adalah putranya istri saya. Kalau saya tidak punya anak kan gitu loh. Punya anak kan lucu. Itulah anak semua guyon anakku semuanya. Kemudian berikutnya meminjam dan menggunakan sarana sekolah. Oh ternyata aku arep enek disnatalis ora duwe kamera. Sekolah kok punya, boleh minjam tapi ada prosedurnya, tidak boleh semaunya sendiri. Kan itu. Harus ada prosedurnya. Apapun yang misalkan ada butuhkan di sekolah ini kaitannya dengan pembelajaran, monggo, sekolah tidak akan melarang. Kadang-kadang ada salah paham, sekarang kok sulit. Karena apa?
Kok sulit? Karena Anda tidak mematuhi prosedur yang ada. Jika Anda patuhi, insya Allah tidak ada yang sulit, kan gitu anak-anak semuanya. Kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ya mungkin nanti ekstra apa yang kita bahas, itu hakmu. Nah, hak kalian mau ramelok, arep melok, ya sekarang terserah Anda. Itu hak. Silahkan. Kalau punya hak, silahkan mau ikut monggo. Ya tak? Kemudian nomor 5, menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitaan dalam kegiatan kesiswaan. Misalkan hari besar agama, PHBI, hari korban sekarang, DN oleh, ya, tapi harus ada syaratnya, ya tak? Sekarang menjadi kepanitiaan, saya tegaskan, apalagi menjelang DN ini anak-anak semuanya, harus dapat referensi dari wali kelas dan guru pengajar. Apa? Kenapa begitu? Rata-rata bocah saiki lek kon nggarap tugas, kon melok pelajaran sulit, angel rata gelem, tapi lek kegiatan sregepe bukan main. Padahal tujuan utama di sini adalah sekolah, bukan mengikuti kegiatan. Apa kegiatan itu tidak bagus? Bagus, tapi tujuan utama tetap harus ada sekolah. Itulah. Ingat, saya harus tegas. Kenapa? Karena oleh orang tuamu dipasai, monggo silahkan didik yang baik mulai jam 7 sampai jam setengah 4 sore, kalau normal. Tapi waktu pandemi cuma sampai jam 1. Kewajiban saya harus tegas. Karena saya bisa dituntut oleh orang tuamu. Tuntut ning dunia orang tuamu tidak masalah, tapi tuntut di akhirat nanti itu lebih bahaya, lebih berat anak-anak semuanya. Ya. Kemudian mendapatkan bimbingan dari guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal. Wis to lamun di masalah siapapun anak sapa semua hargai sama. Ada tempatnya adalah di BK. Rata-rata generasi sekarang memandang BK adalah tempatnya orang bermasalah. Salah besar. Bukan itu. BK adalah membantu menyelesaikan masalah. Kenapa? Setiap manusia hidup mesti ada masalahnya. Belum kecil dan besar dan sebagainya. Yang diprioritaskan di BK adalah yang siswa yang masalahnya mendesak harus ditangani. Semua manusia punya masalah. Makanya lamun di masalah kaitannya dengan pembelajaran, dengan orang tua, dengan teman, dengan siapapun, bisa silakan datang ke BK. Pintu terbuka. Bahkan saya rencanakan ini BK online 24 jam. Nah, kan gitu masih dalam proses. Berikutnya, kewajiban siswa, ya. Apa kewajiban siswa? Adalah pertama adalah menghormati dan menghargai guru, kepala sekolah dan karyawan. Jadi apalagi Anda berbicara harus anek bedane awakmu karo wong tuamu, awakmu karo kancamu, awakmu karo pacarmu, kaapane karo guru. Sekarang anak-anak sekarang kalau ngomongnya itu kan secara umum kan banyak yang unggah-ungguhnya berkurang. Ndak duwe unggah-ungguh cara Jawa nih. Zaman biyen, zaman saya dulu ada guru datang, wih langsung dari sambut saiki lerah mulang ora ditau di sapa. Anda cari calon usaha jangan sampai seperti itu. Mohon renungkan anakku semuanya, ya. Sebaik apa, setinggi apapun ilmumu, kalau Anda tidak menghargai guru, ilmumu tidak akan bermanfaat. Itu dicamkan. Betul? Ya. Ya. Anak-anakku semuanya, wong masih calon, ya, itu direnungkan sehingga nanti dalam belajar 3 tahun nanti Anda bisa sukses, akhlaknya baik, sehingga istilahnya jadi manusia seutuhnya, pribadinya baik, karakternya baik, ilmunya juga baik. Itulah nanti yang akan dicari manusia di Indonesia bahkan sedunia, kan gitu. Lanjut, ya. Sopan santun dalam berbicara atau bertingkah laku tadi sudah saya singgung, ya. Tata krama lek wong Jawa carane ngomong wong tuwek karo wong tuwek beda. Krama inggil istilahnya. Tapi rata-rata anak sekarang sudah tidak bisa bahasa Jawa, bahasa Inggris pinter, tapi lek bahasa Jawa rada egok istilahnya. Makanya sekarang di SMA 1 Blitar didukung dengan ada pembelajaran bahasa Jawa. Apa tujuannya? Wong Jawa ben Jawa. Sudah sampai jadi wong Jawa ora Jawa. Mosok kalah wong Amerika sendalang basa melipis
awakmu jadi calon siswa Santul Blitar ora iso basa, ngisin-ngisini kan gitu. Sapa kesiswaannya adalah Pak Janta, sing ngisin adalah juga saya. Berikutnya adalah mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekolah secara tertib ya. Mengikuti 40 menit, 30 menit aja bangga ning melok ning pembelajaran yang satu pelajaran aja. Gitu. Jadi sesuai dengan aturan yang ada. Oh, jam pembelajaran ini 90 menit, ya diikuti 90 menit. Setelah itu ikuti pelajaran yang lain. Jangan ikuti satu pelajaran ini tak sukai aku melok. Ora seneng, tak tinggal metu, ngerumpi nih jobo. Itu namanya bukan siswa yang baik. Berikutnya anak-anakku semuanya, selalu hadir di sekolah paling lambat 30 menit sebelum bel dimulai. Ini rata-rata anak-anakku semuanya yang salah kaprah. Pernah terjadi. Jam itu kurang 5 pintu sudah tutup. Bahkan kurang 1 menit lambat tutup loh. Saya belum terlambat masih kurang 1 menit lah. Itulah yang benarnya persepsi yang salah. Karena aturan kan udah jelas 30 menit sebelumnya siswa sudah hadir di sekolah. Itu loh dicamkan bener. Anda sebagai siswa calon itu renungkan sebelum masuki Anda belajar di SMA 1 nanti. Ya. 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu direnungkan. Tidak jam 7. Jam 7 itu mulai pembelajaran. Kan gitu. Jam 7 kurang 15 sudah ada di ruangan kelas. Kenapa di situ nanti ada persiapan dan sebagainya. Baru jam 7 mulai pembelajaran. Neng rata-rata awakmu ki lali atau ora paham. Makanya neng ini tak paham nih. Gitulah anak semuanya. Oke, bisa diterima? Semoga bisa diterima kan itu. Berikutnya selalu aktif mengikuti kegiatan upacara bendera. Nah, wajib hukumnya. Ya. Upacara bendera wajib. Bahkan nanti suatu saat jika kamu sudah jadi siswa sampai orang ngerti pelajaran langsung poin. Kenapa? Kan udah dijelaskan di sini. Ora perlu toleransi lagi. Ya. Wajib belajar ya. Jam 7 kurang 5 menit sudah harus ada di lapangan upacara. Sok lek normal lek masih seperti ini ya boleh kita ada upacara. Itu kan pengecualian. Kan itu ya. Tata tertib pun nanti kalau sudah berjalan kalau sudah normal kan itu loh. Saya jelaskan yang normal, abnormal ya enggak perlu kita bicarakan itu nanti. Kan gitu. Jadi kalau setelah jadi siswa ada upacara hari besar wajib untuk mengikuti upacara. Kan gitu. Kemudian yang keenam, selalu aktif mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tertib dan melaporkan menyerahkan tugas tepat waktu. Nah ini rata-rata ya kakak kelasmu ya itu rata-rata ya tidak semuanya lah cah ya rata-rata lek nggarap tugas mesti kasep ya lah. Bahkan kadang-kadang lek wayah numpuk ya ora numpuk, dikasih tugas guru malah gerutu. Wah, tugas yo akeh banget. Apa sih cara hakikatnya ngasih tugas? Karena tidak tahu hakikat. Hakikatnya apa? Ngasih tugas sebenarnya lek dikasih tugas semakin banyak alhamdulillah. Wah, menggerutu kan malah keliru. Kenapa? Pada hakikatnya Anda belajar di sini adalah menyelesaikan masalah. Ya ta, kasih tugas gerutu. Apa nek kok calon pemimpin, ya ta? Banyak masalah yang ditangani. Apakah Anda nanti tidak malah stres kan itu loh. Itu merenungkan. Makanya dikasih guru alhamdulillah. Apapun berapa besar terima. Kenapa? Dibandingkan masalah-masalah yang akan dihadapi masyarakat nanti adalah tidak ada 0,001%-nya. Masalah itu kan itu loh. Wis kok lek ning masyarakat ya nyatane alumni SMA 1 banyak menduduki tempat-tempat strategis jadi pemimpin. Kan itu loh. Udah jadi pemimpin. Nengko anak buahmu nih tukang rasa nih, tukang nyolong, ya, tukang ngerumpi, orang tahu melebu banyak masalah. Lah Anda tak terbiasa menangani masalah, Anda mesti akan kewalahan. Akhirnya stres, ya, kan gitu. Daripada nanti sana stres lebih baik apa yang tugas yang diberikan oleh guru, apapun silakan dikerjakan. Soal benar itu urusan carry. Oh guru sakjane ora nuntut bener, lek bener alhamdulillah, lek salah ya biasa aja. Namanya siswa salah biasa. Namanya
Soal belajar itu mesti salah kok. Kan gitu. Ning tugasnya saya adalah membantu untuk menyelesaikan di mana salahmu, kita awasi, kita benarkan bersama, kan gitu. Makanya rasa wedi salah. Salah terus. Ya akhirnya jadi salahnya hilang. Gila aku matematika ora tau salah, ora tau garap. Kan itu masalahnya kan itu toh. Wong idaran tahu salah kan tahu garap kan gitu. Makanya rasa wedi salah kan lho Cah. Ya. Berikutnya adalah berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah. Ya, nanti di akhir itu saya tampilkan bentuk pakaiannya seperti apa. Contohnya kalau Senin Selasa itu adalah abu-abu, ya. Kemudian Rabu Kamis identitas, kemudian yang Jumat adalah pramuka. Yo, jangan rusak karepe dhewe nggawe pakaian apalagi ke sekolah mesti nggak pas anak pembelajaran ora gelem sepatan ini ndak boleh. Artinya sekolah tetap harus pakai sopan. Apalagi waktu jam pembelajaran harus pakai pakaian seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Berikutnya adalah memelihara rambut dengan rapi. Rapi batasannya seperti apa? Ya beda, wedok karo lanang. Perempuan harus ditali atau mungkin ditata rapi. Lelek laki-laki ora nyokrok kuping, batasannya kira-kira 2 cm panjangnya kan gitu. Ya. Karena kan beda panjangnya pria dan pria dan wanita. Ya, kita ukurannya 2 cm kan itu. Jangan 2 cm bawah ya rata, terus luwur panjangnya dadi 10 cm. Kayak sing pakaiane kaya grup pang ya, kayak buntut jaran. Oleh cah SMA 1 enggak cocok. Sangat tidak cocok ya. Bahkan tidak sesuai dengan adat dan etika yang ada di SMA 1 Blitar. Ya. Kemudian selalu memelihara kebersihan perlengkapan pembelajaran. Buku, alat tulis dan sebagainya. Itu anak-anak semuanya. Kemudian larangan siswa adalah larangannya apa? Meninggalkan pelajaran tanpa izin guru. Itu larang, tidak boleh. Apa tidak boleh meninggalkan? Boleh, tapi semua itu ada prosedurnya. Menambah jam pelajaran atau les sesama guru pengajar. Misalkan saya ngajar robotik, kamu les robotik ke saya, tidak boleh, harus ngelesnya ke orang lain. Itu aturan. Ya. Mengganggu atau membuat gaduh di ruang kelas, di laboratorium, perpustakaan dan musola. Wah, pembelajaran ceruwita dhewe apa nang jero kelas. Wah. Sekarang anak sekarang kadang-kadang lek guru nerang ning ngarep mburi cerita dhewe ngerumpi, ya ta? Apalagi waktu pembelajaran. Ingat, Anda pamit karo wong tuamu adalah belajar. Lek ning jero kelas ngomong dhewe artinya Anda sudah khianat sama orang tua. Lek hubungan agama, siapa yang bisa mau mendengarkan di forum ilmu, hakikatnya dapat pahala sama dengan menjenguk orang sakit jumlahnya 1000. Podo sholat tahajud 1000 malam. Waduh, hebat benar kalau Anda ikuti dengan baik. Ternyata thalabul ilmu itu banyak pahalanya. Tapi kalau Anda ngomong dewi di kelas, waduh, dosa karo wong tuamu ora dapat pahala. Wah, berat, Cah. Ya. Makanya diperhatikan benar ya, oleh gurunya mengajar. Kemudian selanjutnya menyalahgunakan lab bahasa, lab IPS maupun lab IPA. Ya. Lab itu fungsinya adalah untuk belajar praktek, jangan digunakan untuk yang lain. Kadang-kadang makan di lab sebenarnya tidak boleh anak-anakku semuanya. Ya ta? Kalau makan nanti di kantin kan gitu ya. Untuk tidur juga tidak boleh karena untuk praktek. Berikutnya melakukan kegiatan yang bisa merusak sistem ruangan TI. Ya. Di lab sana robotik atau komputer ada banyak komputer, dan sebelah utara sebelah atas lab fisika itu banyak lab komputer juga. Nanti jika kita gunakan jangan direkayasa yang macam-macam, desktopnya diganti, memorinya diudik-udik, biasanya seperti itu. Anak-anak sekarang banyak yang kreatif, namun kreatifnya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, akhirnya jadi tidak baik kan. Itulah anak-anak semuanya.
Sanggup calon siswa SMA 1 Blitar? Harus sanggup. Kan itu. Mengajak ya berikutnya mengajak seseorang atau pelajar teman yang bukan siswa SMA 1. Ngajak koncomu bukan anak SMA 1 juga dilarang tanpa izin guru, kecuali ada izin boleh. Lah izin itu boleh. Yang tidak boleh kan tidak sesuai dengan prosedur. Ngajak koncomu yang ini tidak boleh. Ya, nanti Anda sudah melakukan pelanggaran. Gitu. Berikutnya, waduh masih banyak, nanti waktunya habis, nanti selanjutnya bisa dibaca sendiri anak-anakku semuanya ya. Nanti sudah Anda jadi siswa sudah dapat poin tentang tata tertib. Ini garis besarnya aja. Nanti kalau saya lanjutkan tidak cukup waktunya, ya tak? Ya, termasuk memalsu tanda tangan orang tua, bapak ibu guru dan kepala sekolah. Ini adalah juga termasuk kategori pelanggaran tata tertib. Selanjutnya adalah seperti apa model tata tertib di SMA 1 Blitar, Anda harus paham. Kan itu. SMA 1 Blitar menggunakan sistem poin pelanggaran. Poin pelanggaran. Jika Anda melanggar mesti kena poin, jumlahnya sudah ditentukan. Contohnya. Ya, ini yang merupakan poin pelanggaran atau larangan. Keluar lingkungan halaman sekolah tanpa izin. Blenes apa mencolot pagar. Iki oleh poin loro, keluar aja tanpa izin poinnya 5, mencolot pagar nanti dapat poin tersendiri. Nah, contohnya di sini banyak anak-anak semuanya. Silahkan dibaca sendiri, termasuk yang sering kejadian ini mengonsumsi atau membawa rokok. Ya. Saya tidak melarang rokok, melarang awakmu rokok ning nenggene nang omah. Tapi di SMA 1 Blitar jelas aturannya. Dapat poin jumlahnya 25. Kan gitu. Makanya tidak usah dijalankan. Ngerokok ya oleh tapi ning omah aja ning sekolahan. Ingat, adalah kalau Anda merokok di sekolah sama artinya merusak alma mater sendiri dari dalam. SMA 1 sudah baik, mari kita pertahankan. Jangan dirusak sendiri oleh anak-anak kita semuanya. Ini nanti dibaca sendiri anak-anakku semuanya ya. Nah, keterangan sanksi. Jadi jika Anda mendapatkan poin 4-10 peringatan lesan. Kemudian setelah itu ada peringatan tertulis. Kemudian ada skorsing. Skores. Lek bocah wong pinter golek ilmu skores susah, tapi lek bocah dasar ndablek skor malah seneng iso dolan. Itu namanya manusia yang salah satu manusia, ciri-ciri manusia yang tidak bisa sukses. Lah kamu sukses, lek skor mesti susah. Ya, kenapa? Waktunya dapat pembelajaran ora oleh, kan susah, kan gitu. Kemudian sampai nanti skor yang tertinggi adalah dikembalikan orang tua. Kenapa dalam perjanjian Anda kemarin waktu daftar ulang sudah di sana sudah ada, makanya diwoco. Mana? Jika Anda tidak bisa mematuhi peraturan tata tertib sekolah, ora tertib akan dikembalikan ke orang tua. SMA 1 tidak pernah mengeluarkan siswa, tapi adalah kontraknya mengembalikan. Ingat, diperhatikan. Supaya tidak kembali, boleh nanti kembalikan laiso ya, nanti kembalikan nanti setelah 3 tahun kan gitu. Kembalikan sebelum nikah berarti kan kembalikan tidak hormat. Kan gitu. Makanya enggak usah dilakukan kan gitu anak-anak semuanya. Ya, contohnya ini pakaian seragam yang ada di SMA 1 Blitar ya. Ini yang tengah dulu, ini sekarang sudah diubah, tinggal 3 abu-abu untuk Senin Selasa, kemudian Rabu Kamis. Yang ini adalah Jumat, Sabtu tidak ada ya. Kenapa? Karena sekarang 5 hari kerja di SMA ini berlaku. Gambar ini adalah ketika 6 hari kerja. Nah, ini pakaian seragam olahraganya seperti ini anak-anak semuanya. Untuk kelas 10 sudah ditentukan. Nanti bahkan mungkin nanti sudah Anda masuk lagi mungkin dapat pakaian seragam. Cara masuk kelas bagi yang terlambat. Cah kasek piye ana aturane cah, ora segera blenes mlebu ning jero ruangan kelas. Satu, pertama adalah menulis data yang ada di Sapam, ditulis
jam piro, apa masalahe, ya. Baru yang kedua setelah menulis harus wajib menghadirkan orang tua untuk tanda tangan. Nyapa, makanya jangan usah kasep. Karena syaratnya itu yang kedua, mesane wong tua mulai kamu kasep harus sama orang tua. Lek disingkan nanti terlambat langsung saja di rumah bersama orang tua sekalian, timbang kok dadak nyelo. Ingat kalau udah terlambat ngenteni wong tuane, nanti kamu rugi. Pembelajaran udah berjalan, kamu udah bisa ngikut kan rugi kan itu loh. Makanya jangan sampai terlambat. Ingat salah satu kunci sukses adalah manusia adalah bisa mengatur waktu yang sebaik-baiknya. Ingat detik yang lalu tidak bisa terulang lagi. Pak Jantas ngomong detik, time second, bukan hari, ya. Kenapa? Karena terbiasa menggunakan detik per sekon kan itu ya. Arus dikatakan mengalir karena per sekon kan gitu. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jika terlambat wajib. Karena di dalam kelas harus menyanyikan, di awakmu kasep ya harus nyanyi. Tidak boleh tidak nyanyi. Kemudian minta surat izin di ruang BK. Nanti sistemnya sudah di sana. Tim komputer akan diprintkan tanggal berapa terlambat, berapa kali terlambat, poinnya berapa, langsung nanti tercover. Jangan khawatir kalau tidak dihitung karena komputer sudah sistemnya sistem robot super canggih, ya. Akan dihitung semuanya, dikalkulasi nanti dalam waktu semester berapa, dikumpul setahun berapa, selama 3 tahun berapa. Makanya rasa kasep, gitu ya. Nah, kemudian minta tanda tangan piket di ruang guru. Anda Bapak Ibu guru yang piket. Nah, kemudian setelah dapat tanda tangan baru masuk kelas. Surat izin diberikan oleh guru pengajar. Itu tata caranya. Kemudian leser mulai piye? Lah misalkan sakit bagaimana? Ini ada prosedurnya. 1. Ya, minta cetak blanko ada di BK. Kenapa? Kalau ingin pulang nanti ada cetakannya, langsung dicetakkan kemudian langsung sudah terisi. Minta tanda tangan guru pengajar. Ya, bar blanko ke BK baru ning kene guru pengajar minta tanda tangan. Kemudian baru yang berikutnya minta tanda tangan piket. Nah, piket ning kene ruang guru. Nah, setelah itu bar guru kemudian minta tanda tangan waka yang piket saat itu. Ingat wakalnya ada 4, kurikulum, ada sarpras, ada humas, kemudian ada kesiswaan, kesiswaannya sendiri. Nanti akan tahu semuanya, akan penalkan oleh Bapak Ibu guru yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian yang nomor 5, menyerahkan blanko yang sudah ditandangani ke satpam. Ya, nanti akan diberi rangkap 2 anakku semuanya. Yang satu kamu bawa, yang satu dilengkapi satpam sehingga satpam akan bisa melacak secara cepat. Oh ini benar anakku, dicek dicocokkan yang gini database di BK. Oh ternyata benar, keluar. Kemudian yang satu dibawa, apa tujuannya? Layout dalan, berpakaian seragam supaya tidak ciduk oleh Satpol PP kan itu. Pakaian seragam keluyuran sana kemari mesti akan ditanya. Yang kedua, buktikan kepada orang tua. Oh ini lho Pak, saya sudah izin Bapak Ibu kan gitu. Ini surat pertanyaan yang sudah ada tanda tangan di waktu daftar ulang. Ini ya, rata-rata anak-anak semuanya cuma tanda tangan tidak pernah dibaca. Ini kelemahan calon siswa, ya toh. Rata-rata cuma di tanda tangannya aja dibaca, ya. Ya besok saya harus baca satu persatu, ya. Berikutnya tidak masuk sekolah. Piye carane lek awakmu ora mlebu? Namanya loro, ya toh. Atau mungkin ada keperluan yang tidak bisa ditinggal, boleh. Apa sekolah tidak melarang? Apa melarang? Tidak. Tapi semua itu ada prosedurnya. Pertama adalah orang tua atau orang wali memberi informasi ke sekolah lewat surat ditandatangani oleh orang tua. Tidak sekedar ngomong bahwa tidak masuk, tidak boleh. Atau ditulis kancane, tidak boleh, dipalsu. Berat itu nanti kalau Anda memalsu tanda tangan. Ya tak? Karena ditandatangani orang tua atau wali, namanya pemalsuan. Bahaya itu, nanti sanksinya berat anakku semuanya. Kita jujur aja. Ya tak? Tidak boleh. Kemudian diantar ke sekolah sebelum jam pelajaran dimulai.
Jangan sampai tidak masuk ngantarkan jam 9, udah dianggap alpa. Tapi mengantarkan sebelum jam 7. Bisa dititipkan di pos sapam. Ya. Kalau kelasnya belum tahu, tapi sudah tahu boleh titipkan temannya, enggak apa-apa, ya tak? Nah, jangan sampai waktunya melebihi jam 7 itu nanti langsung di alpa. Ya. Itulah anak semuanya. Itu tata tertib yang bisa saya bisa jelaskan. Mungkin lebih jelasnya nanti sambil kita jalan, kita belajar di SMA 1, saya kasih brosur-brosurnya, insya Allah lebih jelas lagi. Berikutnya sekarang adalah mengenai ekstrakurikuler. Ya, yang ada di SMA 1 apa saja, ya. Sebelum menginjak ke sana, ya, anak-anakku semuanya, landas hukumnya apa adanya ekstrakurikuler itu adalah Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 2008 tanggal 22 Juli tentang pembinaan kesiswaan. Ya tak? Apa tujuannya? Ya, tujuan pembinaan. Waduh, tulisannya keliru pembinaan ya. Sorry cah. Ya, salah ketik ini. Maksudnya pembinaan kesiswaan. Itulah tandanya manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Pak Janta udah jadi guru 32 tahun masih juga keliru gitu. Apalagi awakmu. Makanya rasa takut keliru. Lah iso ya ora keliru, kan gitu loh. Kurangi kesalahanmu, kesalahan kita kurangi kesalahan kita. Ning namanya manusia tidak ada yang sempurna. Tujuannya apa? Adakan ekstra mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu. Ya, meliputi bakat, minat dan kreativitas. Kenapa? Karena di Anda punya bakat, punya minat, kadang-kadang tidak tertampung neng gene jam pembelajaran, di situ bisa ditampung neng gene ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minatmu. Supaya Anda bisa berkreativitas, kan itu loh. Apa sih beda bakat dan minat nanti akan dijelaskan oleh BK, kan itu ya. Karena setiap manusia kan punya bakat. Kemudian juga punya minat suatu keinginan. Kalau bakat itu keahlian yang berada dalam diri manusia yang diberikan oleh Sang Khalik yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Oh, Pak Janta bakat itu Kang Soder, wis ditulis, ya ta. Awakmu bakate misalkan ahli bicara, ya. Mau jadi programmer, nah sudah ditulis, cuma belum tidak dimunculkan sama Tuhan. Silahkan dicari sendiri sehingga apa manusia ben mikir, kan gitu. Kemudian memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah. Jadi pribadimu dimantapkan sehingga lek biyen rapat benes saiki tambah meneh. Ngono aja sampai biyen rapat benes tambah ora meneh. Berarti ibarat ilmu padi gabuk. Kalau padi kan semakin tua semakin merunduk. Ya ta? Merunduk tapi malah jengat berarti isine kopong. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Dari tidak dimantap pribadinya tapi malah dihilangkan. Ya slot suwi, slot orang beneh itu malah manusia yang rugi dunia akhirat. Kan itu. Nah, kemudian berikutnya nomor 3 potensi siswa dalam mencapai ini. Kemudian menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak orang lain dalam rangka mewujudkan masyarakat yang madani. Kan itu loh. Ya. Kemudian nomor 3 tadi ada yang ketinggalan ya, potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai dengan bakat dan minat. Makanya di ekstra tadi sudah disilakan bakatmu apa silakan kembangkan di sana supaya jadi manusia yang punya unggul, punya prestasi, tidak di pendidikan formal aja tapi di ekstra, istilahnya non akademik. Pinter badminton, salurkan badminton nih. Pinter sepak bola, salurkan sepak bola sehingga punya prestasi, gitu. Walaupun tidak di dunia di pendidikan formal, tidak pendidikan akademik tidak prestasi, namun non akademiknya juga prestasi, kan itu sama saja. Itu loh, maka diwadahi di nenggene ekstrakurikuler. Kemudian apa saja yang ada di SMA 1 berat ekstranya? Jadi ada 27 anak-anakku semuanya. Wah, cukup hebat. Banyak sekali memang
SMA 1 ya jauh berbeda dengan SMA yang lain. Maju satu langkah. Pertama ada apa? Ekstra agama, agama Kristen. Dua, ada agama Katolik. Ya. Kemudian ada Paski. Ya, Paskibra. Nah, ini waktu jadi calon Paski sedang digembleng, ya. Calon catat bangsa, calon-calon ini istilahnya pengembang negara Republik Indonesia yang mencintai bangsa dan negaranya, ya. Saya akan rela mati sampai titik darah penghabisan, saya akan membela Indonesia. Ini digodok di ngene Paski. Ya, pada hari-hari tertentu pada 17 Agustus ini bisa melakukan pengibaran bendera. Bahkan Ekstra Paski sudah menelurkan banyak prestasi, ya. Antara lain ya di tahun 2017 kalau tidak salah, ya. Ada siswa kita Farisa sudah membawa baki waktu di istana. Nah, ini sebelum bulan juga banyak, ya. Kalau Anda minat, monggo silakan masuk di sini. Kemudian apalagi ada futsal, ya, yang seperti sepak bola itu futsal. Berikutnya ada basket, ya, yang ini sudah melalang buana sampai ke seluruh penjuru Jawa, ya. Ya, terkenal dengan DBL-nya. Ini sudah banyak menelurkan juara-juara, ya. Kalau Anda berminat silakan masuk di sini. Kemudian ada ekstra badminton, ya. Badminton di SMA 1, diadakan lapangannya ada 2, ada di aula, ya. Anda punya bakat di sini silakan dikembangkan. Nanti bisa sama-sama badminton dengan Pak Janta, ya. Walaupun orang menang, kalah rusuh, ya. Kemudian yang ketujuh ada ekstra voli. Nah, voli minat monggo kembangkan di sini. Ada bridge, ya, kayak remi ini, ya. Ini juga diwadahi. Alhamdulillah sering mendapatkan juara. Kemudian ada PLH, ya, lingkungan hidup. Apalagi di SMA 1 Blitar ini peluangnya sangat besar, areanya cukup luas. Berarti lingkungan hidupnya perlu dijaga, ya, anak-anak semuanya, ya, supaya lebih hijau, rindang, ya. SMA 1 Blitar walaupun ini di daerah perkotaan, namun suasananya harus seperti tetap ada di pedesaan, ya, asri, ya. Kemudian ada UKS, ya, UKS usaha kesehatan sekolah, ada ekstranya, mau minat monggo di sini. Berikutnya fotografi. Nah, ini fotografi yang dalam era pandemi seperti amat sangat dibutuhkan. Tenaganya amat terbatas. Bahkan fotografi ini sering saya antar ke Metro TV, ke Surat Kabar Jawa Pos, ya ta? Kemudian ke Surat Kabar yang ada di Jogja, ya. Apalagi di era pandemi seperti ini, waduh, fotografi amat sangat dibutuhkan. Anda berminat di sini monggo silakan. Yang penting punya bakat. Ya, sekedar minat aja. Jurnalistik, ya, pengolah berita yang di SMA 1, bahkan di luar SMA 1, monggo silakan. KIR, karya ilmiah remaja tentang sains dikembangkan di sini. Semua ada diwadahi. Koperasi sosis, ya, Anda ada pembelajaran KWU, disinilah aplikasinya. Setelah nanti terjun di masyarakat, Anda akan jadi manusia yang berkompeten di bidang koperasi, kan gitu, ya. Keputrian, ya, ini ya dunianya perempuan, ya. Atau mungkin ada keputraan, Pak. Alhamdulillah belum ada. Yang ada hanya keputrian, ya. Putrian senengane maca, ya, di sinilah diwadahi, ya. Seneng acting, monggo bisa diwadahi di sini. Kemudian ada tari tradisional, ya, jaipongan, ya, dan sebagainya, tari Jawa apa jenenge, reog dan sebagainya diwadahi di sini. Kemudian ada tari modern. Nah, ini jenis sektor nomor 17. Dance boso barate, ya ta. Dan ini sebenarnya ya tari sah, tari modern, ya ta. Dan itu artinya kan tari, ya. Cuma
tradisional atau modern. Sama dengan kita ngomong artis karo sinden sajane ya padha, beda istilah maksudnya benarnya adalah sama. Nah, diarani presiden itu isin, diarani artis, wah bangganya bukan main. Ini adalah istilah sajane maksudnya sama. Kita jangan penakan istilah, ya. Kita makan yang penting kan isinya kan itu loh. Ada drama, ya drama, senengane drama, bermain drama, ya. Monggo silahkan diwadahi di sini. Acting, belajar acting di sini, ya. Kemudian ada semasa coir, nyanyi bareng-bareng. Ini ada wadahnya. Bahkan prestasinya sudah melalang ke internasional, ya. Semasa coir akan diwadahi di sini, ya. Pembinanya ada sendiri Pak Yanu kalau tidak salah. Kemudian ada SST, ya, Science Club. Jadi ilmu pengetahuan, ya, ada di sini. Berikutnya ada SSC Cyber Club. Ini kaitannya dengan TIK, bermain logika, ya. Ada out, ada nor, ignore, not saja, nen, and. Nah, Pak Janta ngerti karena juga dunianya kan itu ya. Di sana diwadahi semuanya. Itu ya. English Club yang senengane bercuap-cuap pakai bahasa Inggris, ya. Monggo silahkan dikembangkan di sini. Berikutnya lah ini tidak kalah pentingnya yang sudah menjadi istilahnya maskot di SMA 1 Blitar adalah robotik. Nah, pembinaannya saya sendiri, ya. Ini sudah melalang buana ke seluruh penjuru Nusantara juga. Bahkan ITS sudah tidak asing lagi untuk SMA 1 Blitar. Kenapa? Karena sering menjuarai dunia robotnya. Di akhir 2017, juara umum adalah robot underwater. Robot yang bisa berenang di bawah air. Dilombakan di bawah air. Alhamdulillah dapat juara 1. Ya. Ini adalah salah satu contoh lomba robot Land Tracer, ya, yang ada di TS. Ya. Anda berminat dunia robot, silahkan nanti bersama kita. Bangsa yang bisa menguasai dunia adalah bangsa yang menguasai teknologi. Nyatanya seperti itu. Apa kata Amerika hari ini, itulah kata dunia. Ini apa? Karena Amerika menguasai di bidang teknologi. Mari anak-anakku semuanya. Segala ilmu penting, tapi menguasai teknologi juga amat penting. Kenapa? Karena Anda akan bisa merajai dunia. Seandainya Indonesia ada Pak Habibie jumlahnya 10 aja, Amerika tidak ada apa-apanya. Ingat Pak Habibie punya ilmu yang tidak bisa dimiliki oleh orang neng dunyo. Bahkan pertahanan Atlantik Utara atau istilahnya apa NATO ya, itu mau membeli lisensinya Pak Habibie. Balasnya apa? Adalah Pak Habibie terkenal teorinya dengan aerodinamika. Dia bisa membuat kapal selam di dasar laut yang berselam selama 3 tahun tidak keropos. Yang bisa hanyalah Pak Habibie. Seandainya Indonesia ada yang Pak Habibie jumlahnya 10 aja, ilmunya berbeda-beda, Indonesia akan maju dengan pesat. Ada ahli teknologi elektro 1, TIK 1, nuklir 1, kita gabungkan, bernegosiasi, membuat sistem. Indonesia akan menggentarkan dunia. Itu salah satunya harus menguasai dunia robot, gitu loh. Salah satunya bukan segalanya. Kemudian ada diwadahi juga lagi ekstra bahasa Jepang. Hanyo udah apa sih aku ya ra iso seperti itu. Ya, tulisannya dulu kanji gitu. Ada saya enggak paham. Ya, ada paham, silahkan tekuni di sini. Budayaan, ya, pelajari budaya-budaya orang lain juga diwadahi. SMA 1 tidak menutup kemungkinan bagi mereka-mereka yang suka kebudayaan. Terakhir adalah takmir. Pembentukan karakter manusia yang ada di sini adalah tidak kalah penting adalah pembentukan karakter manusia, ya, supaya berakhlakul karimah. Pinter tur meneh, kan itu Indonesia tidak butuh orang pinter aja, tapi butuh manusia sing meneh. Itulah ekstra yang ada di SMA 1 Blitar. Sebanyak 27. Ya. Mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan. Bisa ketemu lagi dengan
saya Pak Janta di bidang, Anda bisa ketemu saya di bidang robotik atau bidang KWU. Sekian, terima kasih. Ada kurang dan lebihnya. Saya selaku manusia biasa, anak-anak semua, jika salah Pak Janta salah ngomong, maafkan aja. Mari kita cari yang bagusnya, tidak usah dicari kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.